Ini adalah Dunu Falcon Ultra. Bisa dibilang, Dunu itu merupakan perusahaan China yang cukup terkenal. Bahkan produk-produk mereka bisa sedikit mengarah ke atas ya, dalam segi pricing dan ya kualitas bahkan ya. Contohnya kayak Dunu SA6 Ultra yang cukup terkenal itu, banyak yang suka, salah satunya Timmy dari Gisadio. Dan ini adalah Dunu Falcon Ultra. Dia juga ada Dunu Falcon Pro yang gue sebenarnya nggak pernah coba Dunu Falcon Pro, tapi gue merasa bedanya dikit sama ini karena ini yang versi ultranya. Harusnya ini lebih bagus sih dalam teori, ya teori Dunu gitu ya. Tapi ya ini tuh gimana? Menurut gue lumayan bagus, tapi kita mulai review ini sama boxnya dulu. Jadi ini adalah boxnya, bisa lihat ini warnanya putih pearl bunglon yang bisa dibilang cukup bagus ya warnanya. Kalau bisa lihat ada perubahan warna-warnanya gitu. Cukup mewah kalau misalnya gue bilang sih ya. Ini bukannya kayak gini, simple. Di dalam sini ada casing yang ini pertama kali gue bilang ini. Ini casing sedikit terlalu kecil untuk IM ini karena saking banyaknya aksesorisnya. Jadi ini sedikit terlalu kecil dan gue lebih suka kalau misalnya sedikit lebih gimana ya, lebih bisa muat banyak. Tapi ya nggak mungkin juga sih semua orang bakal bawa aksesoris-aksesoris yang dikasih. Tapi ntar lu lihat aksesorisnya apa aja. Tapi ini lumayan bagus. Sayangnya di sini nggak ada tulisan Dunu di bagian sininya. Biasa tuh brand-brand lain tuh di sininya ada tulisan apa gitu, karena ini brand mereka gitu. Tapi nggak apa-apa, karena ini masih enak, masih tebel dan pastinya aman IM lu kalau misalnya lu bawa. Apakah muat Vio Q11 gua? Pas-pasan banget sih kalau misalnya mau dibilang. Nih, bisa dimasukin. Pas-pasan sekali. Enak sih tapi casingnya. Kalau misalnya gue cuma bawa IM-nya doang, bisa taruh di sini, pas banget. Pas. Ya gitulah ya. Terus ini, di dalam sini biasalah, ada kayak kertas-kertas garansi dan segala gitu, kertas garansi. Ada juga ini, microfiber cloth. Yang warnanya abu-abu dan ya biasa aja sih microfibernya. Nggak gimana-gimana banget berkualitasnya. Yang penting ada kan, microfiber cloth yang enak. Nah, sekarang kita ke bagian aksesorisnya yang lumayan seru. Nah, ini mereka juga dapat 3.5 mm 4.4 balance yang gue pasang di kabelnya. Ntar gue kasih lihat. Dan ini ada extendernya yang rada aneh karena kalau misalnya lu lihat warnanya, ini beda loh warnanya. Yang ini warnanya lebih abu-abu, yang ini warnanya lebih gelap. Dan ini clear. Ini kayak ada kayak metal polish, bukan metal polish gimana ya? Kayak abis diasah atau gimana gitu sama sandpaper atau gimana, yang buat gue ya nggak semewah yang ini, buat gue bilang ya. Ini kayaknya dari produk yang lebih mahal terus ditaruh di produk ini biar ya ada aja gitu loh ya. Tapi ya bisa pakai kayak gini. Rada aneh sih karena kabelnya ntar keluar dari sini ke sini. Tapi oke, berfungsi. Velcro strap seperti biasa harus ada lah ya ayam harga segini. Ada ini buat bersihin ya ear tipnya atau apanya gitu. Tapi ada buat bersih-bersih. Lumayan. Jarang banget soalnya ada yang keluarin kayak gini. Nah, ada nozzle. Nah, dia datang 2 nozzle. Yang satu biru, yang satu emas yang ini. Yang biru gue taruh di ayam ya. Ntar gue kasih lihat. Karet-karet ya. Jadi lumayan bagus. Karena karet pasti bergetas ntar suatu hari nanti. Jadi ini buat ganti-gantinya gitu ya. Atau mungkin lu kencanginnya kekerasan, rusak atau gimana. Ya, penggantinya ini. Nah, ini juga ada kayak casing, nggak juga sih. Ini kayaknya gue rasa karena mirror finish. Mereka sediain ini. Nah terus ada kayak begini. Ini cuman buat IM-nya doang, nggak sama kabel-kabelnya. Karena lu lihat di sini ada kayak terpisah kayak gini. Ini gue rasa karena IM itu mirror finish dan gampang kebeset. Jadi mereka harus pakai ini. Jadi ya itulah alasan kenapa mereka nyediain kayak pouch yang belah kayak gini. Ya gitulah maksudnya, biar kagak rusak ayamnya ya. Oke, sekarang kita ke bagian yang cukup seru karena dapat 4 jenis ear tip ya. Pertama, kita dapat ini. Inilah yang standarnya. Gua nggak tahu ini jenisnya apa. Dan ini warnanya biru, bisa lihat warnanya biru di dalam dan luarnya itu warna hitam. Nozzle-nya cukup kecil dan ini setengah lingkaran ya bentuknya. Ini tuh lebih fokus ke bass kalau misalnya gue bilang ya. Nah, ini adalah yang salah satu yang standarnya lagi. Gue nggak tahu juga ini jenisnya apa, tapi ya ini bentuknya lebih dari setengah lingkaran. Lubangnya cukup lebih besar daripada yang sebelumnya, bisa dilihat.
Dan ini buat gua suaranya lebih balance di semua arah, dan buat gua ini aman banget suaranya. Jadi suaranya aman, beneran aman. Dan ya udah gitu aja, maksudnya enak. Dan ini satu bahan ya, ini kan 2 bahan. Nah, ada lagi nih. Ini adalah Dunu Candy, karena gue tahu ketahuan banget ini Dunu Candy. Harganya itu 60 ribuan, jadi buat gue sedikit cukup mahal ya. Di sini juga bentuknya setengah lingkaran, lubangnya sedang, tapi masih kecil juga buat gue. Ini tuh lebih fokus ke treble dan bass ya. Kalau ini cuma bass doang, menurut gue paling nggak suka ini, tapi masih enak, oke, masih enak. Ini lebih fokus ke treble dan bass. Jadi ini gimana ya? Ini tuh paling nge-fatiguing kalau misalnya dipakai buat gua, tapi gue cukup suka karena dia tuh gimana ya? Treble-nya cukup smooth kalau bisa dipakai ini ya. Tapi ya, itu masalahnya. Cukup fatiguing, tapi ini enak buat gua. Nah, selanjutnya ini yang paling seru. Ini adalah Dunu SNS atau mau dibilang Stage and Studio. Kalau misalnya orang bilang, bukan orang bilang, Dununya sendiri yang bilang. Nah, ini yang berbeda sama yang lain-lain adalah ini ada 2 tambahan size dari yang ada di market. Jadi ada yang ini, kalau misalnya lihat ini gede banget, XXL, bukan, gue nggak tahu XXL atau XL ya. Sama yang XS ini sepertinya ya. Ini yang kecil. Harusnya itu sih, karena ini juga ada yang sedikit lebih kecil daripada yang XL. Cuman gue nggak tahu ini tuh XL atau cuman L doang. Tapi ya pokok tambahan dua gue nggak tahu lebih atas atau lebih kecil, karena gue sendiri nggak punya Dunu SNS. Ini tuh cukup gimana ya, orang banyak yang suka, tapi buat gue fittingnya itu susah didapetin karena bentuknya itu ya, kalau misalnya lihat ini rada kayak silinder gitu loh kalau misalnya lihat ya. Kalau misalnya lihat rada silinder. Dan gue sih dapat ya di bagian yang L. Gue nggak tahu yang XL atau yang L, tapi yang ketiga dari yang terbesar itu buat gue lumayan enak dan ya lumayan dapat lah fittingnya. Dan suaranya tuh gimana? Ya sebenarnya soundstage-nya cukup gimana ya? Cukup oke kalau misalnya dibandingin sama ini punyanya siapa? Candy. Tapi ya buat gue biasa aja, justru ya biasa aja. Buat gue tuh suaranya hampir kayak ya seperti biasa Moondrop punya Spring Tips, tapi ini lebih gimana ya? Lebih nge-capture suaranya. Lebih enak lah ya suaranya buat gue. Cuman itu dia makanya untuk nyari fittingnya susah. Apalagi sekarang tuh ada 5 sih. Ini ada 5 jenis fitting ya, ukuran, bukan fitting, ukuran. Ada 5 jenis ukuran ini. Jadi gua sangat sarankan dulu untuk cobain dulu fitting yang mana, karena ini nggak bisa langsung mikir, nggak bisa langsung milih. Oh, gue biasanya pakai XL, ya udahlah XL aja. Sangat nggak bisa ini karena aneh fittingnya, gitu. Tapi ya gitu aja. Kita langsung lanjut ke IM ya. Untuk build-nya sendiri, gue bilangnya jujur cukup suka karena dia full metal nih ya. Jadi menurut gue cukup bagus dia full metal. Dan ini pinnya dia MMCX, gue lupa ngomong tadi. Jadi dia bisa di sedikit puter-puter gini. Sayangnya gue nggak ada alat pembuka MMCX dan gue terlalu takut untuk matahin ini. Jadi ya kapan-kapan gue beli, punyanya mungkin T-Audio kalau nggak salah, gue lupa, atau Final Audio, salah satu dari mereka. Rada mahal, tapi ya udah lantar palingan gue beli itu buat andai kata ke depannya gue nge-review MMCX lagi gitu ya. Nah, kabelnya sendiri splitternya cukup panjang, jadi gue sebenarnya cukup suka ini. Jadi ya enak lah, gue suka splitter panjang, jadi gue cukup bias sama ini. Tapi ini neck hinge-nya itu hampir nggak berfungsi karena saking gampangnya berubah ini ya. Maksudnya saking gampangnya ke adjust dan nggak bisa nahan bentuk gitu ya. Nih kalau misalnya gue split dikit, ada kebuka gitu loh maksudnya. Terus abis itu kabelnya ini palingan berapa ya? Setelah dia punya splitter palingan 1 meter kan ya, kira-kira 1 meter kalau misalnya mau cek pas. Ya 80 cm lah. Apa ya, seperti yang lihat angle. Ini gue sekarang ada 3.5 mm nya. Ini tinggal cabut ke atas. Ada. Nah, lu lihat di tengah itu ada sedikit kayak notch buat masangin sem yang di sini. Jadi ini yang 4.4 balance-nya. Notch-nya disamain.
itu kan sangat simple kalau misalnya lu somehow nggak ngerti cara pasangnya. Oke, gue lupa, gue mau sedikit rant karena mereka masih pakai kayak jenis plastik begini buat naro ear tip dan segala aksesoris lainnya. Padahal mereka juga ada ziplock bag yang kayak gini. Contohnya, nih, buat naro o-ring. Jadi gue nggak keluarin tadi. Kenapa mereka harus pakai kayak tempat begini gitu loh? Gue jamin selain gue pasti nggak ada yang suka ini. Karena setelah dipakai, kalau misalnya lu nggak hati-hati, langsung rusak. Contohnya ini nih. Ini langsung kayak ketarik-tarik gimana gitu bagian bawahnya. Kenapa mereka harus, bukan mereka aja, semua produk Chi-Fi hampir semua tuh pakai produk yang jenis kayak gini gitu tempatnya. Padahal kan kita juga masih menaruh misalnya ear tip. Ear tip kita juga masih taruh di dalam sini terus. Dan kalau misalnya kita mau bawa kemana-mana, pasti taruh dalam sini biar tidak berantakan gitu kan. Sayang banget gitu loh kalau misalnya dipakein ini terus. Karena nggak mungkin kita bakal pakai ini buat bawa kemana-mana. Kecuali rada aneh ya, bisa aja. Tapi gue sangat tidak suka sama ini, karena gue emang tipe orang yang kalau misal kemana-mana gue selalu bawa tip tambahan, kalau misal teman gue mau cobain atau gimana gitu ya. Jadi gue selalu bawa, ya pasti gue pakai ziplock lain gitu loh maksudnya. Sayang aja gitu loh, buat gue ini ngabisin plastik malah, karena nggak dipakai akhirnya gitu. Tapi itu doang, gue pengen ranting kecil doang tentang masalah plastik-plastik ini, karena gue jamin nggak ada yang suka juga ini. Jadi IM ini memiliki driver 1DD dan memiliki tuningan V-shape yang mengarah sedikit, ya sangat sedikit ke neutral, yang cukup berfokus ke treble dan vokal. Ya, dia juga memiliki tonalitas yang warm. Terus bassnya gimana ini? Mungkin karena 1DD dan gue suka sama bassnya 1DD, enak. Bassnya driver dynamic tuh buat gue cukup enak ya. Jadi ya, gue cukup suka ini bassnya, nendang, cukup panjang, rapi ya, dan ya overall cukup berkualitas lah ya bassnya ini. Gue suka bassnya, enak, nendangnya cukup, sub bassnya, mid bassnya pun juga extendnya sebenarnya nggak gitu jauh banget, tapi masih rapi. Itu yang gue suka sama mid bass sama sub bassnya ya. Terus midnya gimana? Karena ini V-shape, jelas itu dia cukup terbelakangi, tapi kualitas suaranya cukup bagus. Cukup clean, cukup smooth, dan cukup clear. Jadi masih cukup kedengaran, masih cukup bisa dinikmati suara mid-nya. Dan sekarang ke bagian vokal, dimana ini buat gua vokalnya tuh enak banget. Mau vokal cowok, mau vokal cewek, ini enak, beneran. Dia cukup vokal, ya cukup fokus vokal, dan emosinya itu terasa buat vokal cowok atau vokal cewek ya. Walaupun ada sedikit sibilance, sedikit ya, di beberapa bagian musik yang gue dengerin. Nah, terus treble-nya gimana? Sayangnya di treble ada sedikit ketajaman di bagian snare dan beberapa instrumen lain. Tapi nggak separah yang IMM yang pernah gue dengerin. Cuman masih ada ketajaman dikit-dikit. Kayak gimana ya? Gigitan nyamuk. Tapi kan kalau misalnya gigitan nyamuk tuh banyak, masih sakit kan. Jadi ya, ini buat gue cukup treble fatigue, walaupun nggak parah-parah banget, yang penting kecilin aja sedikit suaranya, tapi masih ya bisa diterima lah ya. Buat gue masih bisa terima treble fatigue-nya, dan ya cukup oke lah ya. Dia punya extension juga cukup bagus, dan resolusi, mau dibilang resolusi treble yang itu enak juga. Pokoknya detail-detail treble-nya tuh cukup enak. Sayangnya itu aja, ada sedikit kayak pik-pik di beberapa bagian. Tapi sendiri itu cukup oke ya. Timbre pun gue sih suka timbrenya ya. Timbre bassnya itu beneran menggetar kuping lo buat gue ya. Kayak menggetar banget gitu kupingnya. Treble-nya juga cukup bagus. Treble timbrenya jadi ya cukup menggetar kuping kalau misalnya dengerin violin atau apa. Nah, ke bagian soundstage, di mana soundstage-nya itu cukup lebar. Tapi karena cukup lebar, nah, ya imaging-nya itu kurang bagus buat gue. Imaging-nya tuh sedikit ya. Rasanya tuh sedikit terlalu jauh daripada yang gue sukain. Jadi kayak, ya sedikit jauh aja lah ya bisa dibilang. Tapi ya, overall, detail dan resolusi lain-lainnya itu cukup bagus untuk IM ini. Selain dari itu, kita kalau misalnya ngomongin ASMR, cukup bagus. Karena kan gue udah bilang, dia tuh fokus vokal. Jadi gue cukup suka sama IM ini kalau misalnya buat ASMR. Apalagi dia cukup menggetarkan kuping, jadi enak, cukup enak bisa dibilang. Nah, sekarang gue pengen ngomongin nozzle mask. Ya tadi gue ngomongin yang nozzle biru, gue lupa tadi ngomong. Cuman ya, sekarang gue pengen ngomongin nozzle mask. Dimana kan tadi
emang nozzle biru tuh fokus vokal dan fokus treble, jadi dia emang suaranya itu ya fokusnya ke atas lah ya, ke bagian yang frekuensi yang cukup di atas. Nah ini tuh suaranya lebih balance. Tapi karena suaranya lebih balance, buat gue justru malah kayak ada kekurangan sesuatu. Dia punya soundstage juga ya lebih kecil buat gue ya, pakai nozzle yang ini. Tapi selain dari itu, ini tuh lebih balance, lebih fokus ke monitoring. Jadi kalau misalnya lu mau monitoring, pakai ini. Buat enjoyment, pakainya itu, yang warna biru. Tapi overall, gue suka sama AM ini. AM ini tuh, walaupun bisa dibilang V-shape, dimana bagian midnya tuh bagian atasnya kayak kurang sesuatu, tapi dia tuh vokalnya enak banget. Vokalnya cukup enak, cukup creamy, dan cukup jelas. Dan suara-suaranya itu rapih, tanpa beleber kemana-mana. Dia juga suara tuningannya rada smooth, walaupun ada sedikit peak-peak, jadi ya tetap smooth buat gua, dan enak. Dan yang gold pula, dia ada, maksudnya dia cukup balance. Suaranya justru balance ini, jadi gua cukup suka. Jadi ya, enjoyment, monitoring yang mas. Jadi ya cukup enak lah ya, bisa gue bilang. Tapi ya gitu aja review untuk kali ini. Gue cukup merekomen ini karena dia juga punya 3.5 balance, 4.4 balance, 3.5 lagi anjing, salah ngomong gue. Pokoknya punya 4.4 balance, 3.5 mm biasa, extender 6.5 mm. Jadi ya gue cukup rekomen AM ini, cukup enak. Gue pertama kali denger juga impresinya sangat cukup bagus, sampai gue dapet treble fatigue gitu. Tapi ya cukup enak. Ya, jadi itu udah seminggu yang lalu. Bisa dibilang gue ngaret lumayan lama. Bukan cuma reviewnya saja, tapi ngeditnya juga. Tapi gue pengen tadinya nge-reshoot ulang semua. Cuman pas gue liat jadwal gue, wah, gak ada waktu gitu ya. Nah kemarin itu gue gak sempet ngedit karena gue sempet ya sibuk sendiri. Dan gue lama gak bikin video atau ngerekam. Itu karena ada ya sibuk, ribet keluarga lah pokoknya. Bukan ribut ya, kayak keribetan masalah keluarga. Bukan masalah, gimana ya, pokoknya kesibukan keluarga. Ya pokoknya kayak gitu ya, kesibukan keluarga. Dan abis itu ya gue udah kesibukan sendiri, dan ya gue gak ada waktu aja gitu loh. Dan gue sempet juga ya setengah sakit dan gimana gitu semingguan, jadi nggak enak. Gue sempet gondongan atau apa gitu, kena virus dan segala. Gue nggak tahu sih penyakit apa, bilang jujur. Tapi sempat ke dokter terus habis itu dikasih obat antibiotik dan segala. Ini udah mendingan sih kalau bisa dilihat nih. Wah gila, masih jelek sih ini, masih jelek banget ya, tapi semoga mendingan sih kalau misalnya kelihatan tuh di leher ya gitu loh. Tapi ya udah sembuhan. Dan masa karena virus sih, bukan atau karena penyakit kayak gini gue jadi malas ngedit atau apa gitu. Ya bisa juga, tapi bisa juga karena gue sendiri. Tapi ya intinya gue yang harus menjadwalkan diri gue lebih baik lagi. Dan ya semoga kedepannya gue punya jadwal lebih bagus. Permasalahannya gue lagi ada jadwal UTS di ini, ribet banget ya, gila jadwal UTS langsung gitu, cepet banget anjing. Cuman ya ada jadwal UTS, palingan tanggal 28 baru gue bisa beneran fokus. Tapi kalau misalnya gue maksa, palingan tengah-tengah gue bisa bikin. Sama video ini, mungkin besok atau lusa gue selesain, karena baru saya offline editing. Dan gue harus bangun pagi banget. Paginya jam berapa? Jam 3. Ini sekarang jam 9. Gue harus bangun jam 3 untuk syuting segala. Banyak lah kegiatan luar. Dan selanjutnya ya gue palingan baru selesai ngedit besok, tapi malam. Jadi mungkin lusa baru di-upload video ini. Jadi tanggal 18 ini. Tanggal 18 jam 9. Mungkin lusa baru gue upload. Tapi ya kalau semoga nggak sampai lusa. Gue berharap besok bisa gue upload, atau bahkan hari ini. Kayaknya hari ini nggak mungkin sih, rada susah. Cuman ya gitu aja. Sekali lagi gue mau bilang dulu terima kasih kepada Bang Sebastian udah ngirimin ayam ini buat gue nge-review. Dan ya seperti biasa gue ngaret, dan seperti ya kayak gitulah. Masih ada 2 ayam lagi. Gue berharap gue bakal bikin itu 2 ayam lebih cepet. Sama video ini ya bilangnya jujur nggak sesuai sama gue punya standar. Jadi ya gue sempat pengen nge-reshoot tadinya, makanya sempat ngaret gitu, karena gue pikir nge-reshoot gak, jangan gitu. Tapi ya sudahlah, gue baksain aja kayak gini dulu. Tapi gue pastiin video berikutnya bakal lebih bagus lagi kontennya, bakal lebih banyak ya, mungkin angle-angle yang lebih bagus atau segala gitu. Dan ya gue ada lensa baru, jadi mantap.
rada tolol karena gue langsung investasi dan belum ada hasilnya banget sebenarnya ke kamera dan segala gitu. Tapi ya ini salah satu mimpi gue, jadi ya gue lakukan. Walaupun bukan dengan duit gue sendiri, gue tahu, cuman ya adalah. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya, dan ya gitu aja. Thank you udah nonton, bye bye. This might be your one chance you can't withdraw. I'll take all your deep cuts, I'll take it all. I am every mirror, you're just a wall. Even if I crack, you will watch yourself fall. Coming to a hard stop, how does it feel? Knowing no control here, is it surreal? I'm talking never answers. You spread your hate like cancer. Take a pick, either path is reckless. All talk and never answers. All talk and never answers. All talk and never answers. Why does everybody keep talking?